Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Di sini saya akan presentasikan rangkuman pada materi mata kuliah Komunikasi Data pada sesi 7 hingga 14 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti. Untuk daftar isinya, di sini ada data link control pada sesi 7, lalu ada multiplexing pada sesi 9, untuk sesi 10 dan 11 ada teknologi switching, sesi 12 dan 13 ada ATM dan frame relay, dan sesi terakhir, sesi 14, ada teknik transmisi. Dan sesi 7, di sini dibuka dengan data link control, di mana lapisan data atau data link bertanggung jawab untuk memastikan transmisi data yang andal dan teratur antar dua titik yang terhubung langsung, di mana ada flow control yang mengelola laju transmisi data agar penerima tidak kebanjiran data atau buffer overflow, dan juga error control di sini mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Untuk flow control sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stop and wait, di mana pengirim mengirimkan satu frame lalu menunggu, atau acknowledgement sebelum mengirim frame berikutnya. Metode ini sederhana namun bisa jadi tidak efisien. Yang kedua ada sliding window. Di sini memungkinkan mengirim banyak frame hingga ukuran window tertentu tanpa menunggu acknowledgement untuk setiap frame, sehingga meningkatkan efisiensi secara signifikan. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode sliding window lebih unggul daripada metode stop and wait. Lalu untuk error control, di mana teknik yang paling umum digunakan adalah automatic repeat request atau ARQ yang menggabungkan beberapa fungsi seperti pendeteksian kesalahan, misalnya menggunakan cyclic redundancy check atau CRC, lalu positive acknowledgement yaitu konfirmasi bahwa frame telah diterima dengan baik, kemudian transmisi ulang setelah timeout jika acknowledgement tidak diterima. Yang terakhir, negative acknowledgement yaitu pemberitahuan bahwa frame diterima dalam keadaan rusak. Saya kira di sini setelah data dikirim, lalu terjadi positive acknowledgement, lalu sini terdapat error dan terjadi negative acknowledgement. Sesi 9 yaitu multiplexing. Multiplexing sendiri ialah teknik menggabungkan beberapa sinyal atau informasi untuk dikirimkan secara bersamaan dan menjadi satu saluran saja, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer, atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut demultiplexing. Sini bisa kita lihat sinyal diterima melalui MUX, lalu di sini melalui transmission channel dan dikeluarkan melalui demux. Untuk teknik multiplexing sendiri di sini ada dua yang akan kita bahas. Pertama ada frekuensi division multiplexing. Dilakukan dengan membagi total bandwidth media menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih kecil. Ini untuk mencegah interferensi setiap kanal dipisahkan oleh hard bands, yaitu pita frekuensi kosong. Contoh penerapannya ada pada sarian radio dan TV analog. Yang kedua ada time division multiplexing. Bekerja dengan mengalokasikan slot waktu tertentu untuk setiap sinyal secara bergantian. Kemudian mengalokasikan slot waktu secara dinamis hanya kepada sumber yang memiliki data untuk dikirim. Contoh penerapannya yaitu pada sistem telepon digital. Pada sesi 10 dan 11, kita akan membahas teknologi switching. Switching adalah proses fundamental dalam jaringan komunikasi di mana data dirutekan dari node ke node untuk mencapai tujuannya. Dua teknologi switching utama adalah circuit switching dan packet switching. Untuk circuit switching sendiri, cara kerjanya adalah sebuah jalur komunikasi khusus dibangun antara dua stasiun sebelum transfer data dimulai, di mana ada tiga fase. Pertama ada pembentukan sirkuit atau establish,
transfer data, dan pemutusan sirkuit atau disconnect. Kapasitas kanal yang didedikasikan terbuang jika tidak ada data yang dikirim, membuatnya tidak efisien untuk lalu lintas data yang bersifat padat sesaat atau bursty. Lalu untuk packet switching, cara kerjanya yaitu data dipecah menjadi paket-paket kecil, masing-masing berisi header dengan informasi routing. Efisiensi jalur yang tinggi mendukung konversi laju data dan tangguh terhadap kepadatan jaringan. Setiap paket diberlakukan independen dan dapat mengambil rute yang berbeda, atau disebut juga datagram. Untuk sesi 12 dan 13 ada ATM dan frame relay. Di mana di sini adalah paket switching yang canggih dirancang untuk jaringan berkecepatan tinggi. Untuk ATM sendiri, singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, ini menggunakan sel berukuran tetap sebesar 53 oktet, di mana 5 oktet header dan 48 oktet payload atau muatan. Arsitektur virtual circuit dirancang untuk membawa lalu lintas campuran suara, video, dan data. Banyak digunakan dalam jaringan backbone untuk komunikasi berkecepatan tinggi dan aplikasi multimedia seperti video on demand. Untuk data speed-nya sendiri sebesar 155 megabit per second hingga 622 megabit per second. Untuk frame relay, menggunakan ukuran yang bervariasi, memungkinkan fleksibilitas dalam mentransmisikan data dengan berbagai ukuran. Di mana frame relay sendiri sering digunakan untuk menghubungkan kantor cabang tersebar secara geografis, aplikasi perbankan, dan jaringan pemerintah. Untuk data speed-nya berkisar pada 64 kilobit per second dan 45 megabit per second. Sesi 14 akan membahas teknik transmisi, di mana teknik transmisi dibagi menjadi dua di sini, transmisi paralel dan transmisi serial. Untuk paralel, pengumpulannya lebih cepat untuk jarak pendek. Sedangkan serial lebih lambat untuk jarak pendek, tetapi lebih baik untuk jarak jauh. Untuk transmisi paralel, membutuhkan banyak kabel, dan serial membutuhkan sedikit kabel. Secara gangguan, transmisi paralel lebih rentan terhadap gangguan. Sedangkan transmisi serial kurang rentan terhadap gangguan, di mana di sini berarti lebih tahan terhadap gangguan. Untuk jarak, tadi transmisi paralel cocok untuk jarak pendek dan transmisi serial cocok untuk jarak jauh. Yang terakhir dari segi kompleksitas, transmisi paralel lebih kompleks, sedangkan transmisi serial lebih sederhana. Pemilihan antara transmisi paralel dan serial tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jika kecepatan transfer data tinggi dan jarak pendek, paralel bisa menjadi pilihan. Namun, jika jarak jauh dan kompleksitas kabel menjadi perhatian, serial lebih dapat diandalkan. Kesimpulannya, dimulai dari sesi 7 tadi yang membahas pentingnya kendali aliran dan kesalahan pada lapisan tautan untuk memastikan data tiba dengan selamat. Kemudian, sesi 9 menjelaskan bagaimana multiplexing secara cerdas memanfaatkan kapasitas media transmisi. Sesi 10 dan 11 adalah dua filosofi utama dalam menghubungkan jaringan, yaitu circuit switching dan dedicated serta packet switching yang fleksibel. Sesi 12 dan 13 memperkenalkan kita pada teknologi canggih seperti ATM dan frame relay yang menjadi tulang punggung jaringan modern berkecepatan tinggi. Terakhir, sesi 14 mau kita kembali ke dasar untuk memahami perbedaan fundamental antara mode transmisi paralel dan serial. Pemahaman yang komprehensif terhadap semua topik tadi memberikan landasan yang kuat dalam merancang dan mengelola jaringan komunikasi yang andal dan efisien. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.